Indah di Senior. Hari ini masih bersama dengan Bu Indah, kita akan belajar tema 4 tentang globalisasi dan masih di subtema yang ketiga, globalisasi dan cinta tanah air. Nanti kita akan belajar pembelajaran yang kedua. Sudah siap ya anak-anak ya? Mempelajari apa saja ya. Nah, kita akan belajar. Yang pertama, kita akan belajar nanti bagaimana caranya kita menelaah keberagaman sosial budaya dan ekonomi masyarakat. Kemudian setelah nanti anak-anak bisa mengkampanyekan manfaat keberagaman sosial budaya dan ekonomi yang ada di masyarakat kita. Kemudian kita juga akan belajar tentang bagaimana kita menggali teks ilmiah. Nanti anak-anak bisa belajar mencari informasi apa saja yang bisa kita dapatkan dari teks eksplanasi tersebut. Kemudian nanti anak-anak bisa mengungkapkannya. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Yang pertama, dengan membaca dan menyimak video, nanti anak-anak mampu mengidentifikasi ciri-ciri kosakata baku pada teks yang dibaca dengan tepat. Tepatnya nanti kita akan mempelajari teks eksplanasi. Kemudian, setelah itu anak-anak mampu menulis informasi penting dari teks eksplanasi yang sudah kita baca tadi dalam bentuk tulisan dan visual dengan memperhatikan kosakata dan kalimat efektif yang tepat. Kemudian berikutnya, dengan menyimak video dan pemecahan masalah, nanti kita akan belajar mengidentifikasi pentingnya cinta produk Indonesia dengan diri. Kemudian nanti juga anak-anak bisa menceritakan pengalaman apa yang ada selama ini anak-anak rasakan tentang cinta produk Indonesia. Itu yang akan kita pelajari hari ini anak-anak. Jadi tetap fokus dan semangat belajar. Baik anak-anak, kembali lagi bersama Bu Indah. Nah, siapakah di antara anak-anak yang pernah seperti ini? Seperti yang ada di gambar ini. Anak-anak pernah memakan Indomie goreng atau Indomie rebus. Wah, kalau hujan-hujan, cuaca dingin, pasti sangat enak sekali jika kita makan makanan ini. Kemudian, wah, cuacanya sangat dingin. Nah, anak-anak pasti pernah dong ayahnya atau ibunya beli tolak angin seperti itu. Nah ya anak-anak ya, kira-kira Indomie dan tolak angin ini buatan produk dari mana anak-anak? Siapa yang tahu? Iya, anak hebat, pintar. Betul sekali bahwa ini adalah produk buatan asli Indonesia. Anak-anak pasti sudah tahu, sudah sering iklan, di televisi, dimanapun sudah sangat terkenal bahwa Indomie ini adalah asli buatan Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Nah, kita harus bangga dengan produk buatan Indonesia ini. Nah, selanjutnya kita akan lihat apa sajakah yang ada di Indonesia. Berikutnya anak-anak, Indah punya satu buah video. Ikut ini videonya nanti kita akan simak bersama-sama video tentang banjir produk impor yang ada di Indonesia. Silahkan anak-anak nanti perhatikan. Kemudian kira-kira di dalam video yang ada ini masalah apakah yang ada yang perlu kita bahas bersama-sama, kita pecahkan permasalahan ini.
Silahkan simak anak-anak. Ya, sejak beberapa waktu terakhir Indonesia kebanjiran produk impor dari mancanegara. Hingga April tahun ini, Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat ada 10 komoditas impor terbanyak yang didatangkan ke tanah air. Indikasi apa ini? Berikut laporannya. Disadari atau tidak, pasar dalam negeri kini sedang menghadapi serbuan barang-barang impor. Mulai dari buah-buahan, barang rumah tangga hingga berbagai jenis komoditi juga didatangkan dari luar negeri. Sebagai negara yang tanahnya subur, tanahnya luas, harusnya produk pertaniannya unggul dong ya, diminati gitu. Tapi kita lihatlah gimana di pasaran, apakah produk lokal atau produk impor yang lebih diminati. Di salah satu sudut pasar Barito, Jakarta Selatan misalnya, sejumlah pedagang buah bersiap memenuhi permintaan konsumen terutama jelang Natal dan Tahun Baru. Tapi lihat saja, hampir tidak terlihat produk buah lokal di kios-kios ini. Nah, kios buah segar Bu Marmi ini, Bu Marminya. Aku mau beli buah nih, Bu. Kalau anggurnya ini, anggur asal mana nih? Dari Cina ya? Enggak, bukan produksi sini ya, bukan ditanam sini. Kalau apelnya? Amerika. Terus Bu, kalau yang buah dari Indonesianya apa, Bu? Salak pondok, terus mangga, romani. Tidak hanya produk pertanian yang didatangkan dari luar negeri, produk mainan anak-anak juga tidak jauh berbeda. Para pembeli mainan pun lebih banyak mengincar mainan impor dengan berbagai alasan. Aku mau nanya dong Ibu, kalau misalnya beli mainan untuk anak-anaknya lebih mentingin mereknya atau produksinya atau gimana biasanya? Merek lebih nentukin kualitasnya atau produksi lokal atau gimana? Keamanan anak sih. Keamanan anak. Kalau ini kan aman ya, seluruhnya kan nggak bahaya. Oh, nggak bahaya. Mbak peduli nggak misalkan ini buatan dalam negeri atau enggak gitu? Enggak juga, yang penting harganya. Dalam negeri apaan mainannya kita kan nggak tahu. Gitu. Ya kalau kalau dalam misalnya kualitasnya misalnya bagus, ya kita sih milihnya ya Lokal. lokal. Tapi sekarang yang Ibu lihat gimana? Tapi kadang-kadang kan namanya suka anaknya misalnya udah maunya yang itu, yang milih yang ini apa? Yang mana? Dan suka nggak ada. Para pedagang pun mengakui gempuran mainan impor membuat mainan buatan Indonesia semakin terjepit. Mbak Nining, tadi ini aku lihat-lihat di tokonya kebanyakan emang ini mainannya yang impor ya biasanya? Impor, dari mana biasanya kebanyakan? Kebanyakan dari Cina. Nah ini ada yang magnetik nih, huruf hijaiyah, belajar huruf hijaiyah. Tapi ini made in China juga ternyata. Hingga bulan April tahun ini, BPS mencatat ada 10 komoditas impor terbanyak yang didatangkan ke tanah air. Di posisi pertama ada mesin peralatan listrik, plastik dan barang-barang dari plastik, serealia, pupuk, bubur kayu, gula dan permen, filamen buatan, garam, belerang, kapur, kapal laut dan bangunan terapung, serta kendaraan bermotor dan kelengkapan komponennya. Selain itu, beragam jenis buah-buahan, sayur mayur dan daging juga masih didatangkan dari luar negeri. Impor buah dari Tiongkok saja misalnya, nilainya mencapai 1,8 triliun rupiah. Tapi kenapa mereka nggak mau membuka? Karena pertama masalah tenaga kerja dan perundang-undangan di Indonesia masih tidak konsisten. Buatlah investor itu lebih mudah untuk membuat suatu usaha di Indonesia. Negara yang paling banyak menjual produknya ke Indonesia adalah Cina, mencapai 3,2 triliun rupiah. Indonesia membeli mesin dan peralatan mekanis, besi dan baja, serta buah-buahan. Kemudian disusul Australia, Taiwan, Brasil, Swiss, Jepang, Thailand, Korea Selatan, Argentina, dan Afrika Selatan. Lianita Ruhyat, Daud Thompson, Jakarta. Nah, kalau tadi kita sudah melihat tentang video. Masalah apa yang ada di video tadi, anak-anak? Ya, bahwa tadi ada begitu banyak produk yang masuk ke Indonesia, yaitu produk interlokal atau dari luar, produk impor yang bahkan sangat digemari oleh masyarakat Indonesia. Contohnya tadi ada apa saja? Ya betul, tadi ada buah-buahan. Itu yang paling sering
sering kita beli ya anak-anak ya. Ada tampil merek Fuji. Dari mana kira-kira anak-anak? Iya, itu adalah dari luar negeri, betul, dari Amerika. Kemudian banyak sekali buah-buahan yang lainnya, ada jeruk, anggur, dan lain semua produk impor. Bahkan di toko yang dijual tadi tidak kelihatan ada buah-buahan asli Indonesia. Kemudian juga mainan, anak-anak sering beli mainan, tapi mainannya adalah produk buatan mana? Pernah memperhatikan tidak anak-anak? Coba dilihat nanti kalau punya mainan di rumah, kita lihat bawahnya, dilihat ini buatan mana. Nah, pasti ada tulisannya Made in China atau buatan dari Cina. Sayang sekali anak-anak ya, bahwa begitu banyak produk impor yang masuk ke Indonesia sangat digemari oleh anak-anak masyarakat Indonesia. Nah, sekarang kita perlu lihat apa cinta produk Indonesia itu apa. Nah, kita bisa baca di sini ya anak-anak ya. Cinta produk Indonesia adalah merupakan upaya menjunjung tinggi produk Indonesia sebagai bentuk penghargaan terhadap kreativitas anak bangsa. Jadi jika kita mencintai produk Indonesia, berarti kita menjunjung tinggi produk Indonesia sebagai bentuk penghargaan kita sebagai kreativitas anak bangsa. Nah, contohnya ada di sini, guru bisa tunjukkan ya, Bunda tunjukkan. Ada batik. Ya, anak-anak pasti sudah pernah bahkan sering melihat, akan memakai, bahkan membeli batik asli buatan Indonesia. Juga yang di awal tadi sudah kita lihat ada Indomie. Ini semua produk Indonesia anak-anak. Nah, perlu kita cintai. Jadi produk buatan lokal itu tidak melulu tidak lebih baik dari buatan impor. Jadi jangan menganggap bahwa wah, buatan Indonesia tidak baik, Bunda. Salah ya. Buatan Indonesia belum tentu tidak berkualitas ya. Asalkan kita mau untuk memakainya. Kita lihat berikutnya. Kira-kira ada apa lagi ya produk buatan Indonesia? Kita lihat ya. Nah, guru punya gambar lagi nih anak-anak ya. Siapa yang pernah makan donat? Ya, pasti semua sudah pernah kan makan donat. Nah, ini donatnya merek apa ya anak-anak ya? Coba perhatikan. Iya betul, ini ada merek GCO. Pernah dengar kok kayak seperti buatan Amerika ya namanya ya? Salah. Ini buatan Indonesia. Ini asli produk Indonesia. Nah, jadi kita tidak ada alasan wah enakan Dunkin Donat. Tapi ini juga ada ternyata yang buatan Indonesia yang terkenal bahkan. Kemudian di sebelahnya ada gambar apa? Tuh, ada gambar sepeda. Sepeda ini merek Polygon. Nah, merek Polygon itu juga asli buatan Indonesia. Kemudian ada apa bawahnya itu? Minuman segar siang-siang panas-panas, minum es. Ya, Nutrisari. Buatan Indonesia juga. Kemudian di sebelahnya ada celana apa itu? Celana jeans merek Lea. Itu juga buatan Indonesia ternyata anak-anak. Nah, banyak sekali ternyata ya produk buatan anak bangsa. Nah, anak-anak perlunya mencintai produk dalam negeri ini supaya apa? Supaya bisa memajukan bangsa Indonesia. Sekarang kita lihat lagi ya, berikutnya ada produk apa lagi? Nah, sekarang kita perhatikan anak-anak. Ini ada Aku Cinta Produk Indonesia yang pertama. Ada gambar apakah itu? Ya, di sini ada gambar handuk. Coba dilihat mereknya, bisa kelihatan ya. Mereknya apa itu? Mereknya adalah Terry Palmer. Nah, seperti nama luar negeri ya. Tapi bukan. No, itu buatan Indonesia. Kita baca ya. Terry Palmer diproduksi di daerah Tangerang yang dikelola oleh PT Indah Jaya. Kualitas bahan yang bagus membuat
membuat pemasaran produk handuk ini sudah mendunia. Di antaranya seperti Jepang, Amerika, hingga ke Eropa dan lainnya. Wah, bangga sekali anak-anak. Ya, ini ternyata Terry Palmer buatan Indonesia di Tangerang. Siapa yang tahu Tangerang itu di mana? Ya, betul. Tangerang itu ada di Pulau Jawa. Tepatnya ada di Jakarta. Dikelola oleh PT Indah Jaya. Ini asli buatan Indonesia. Sudah terkenal mendunia ke luar negeri. Disebutkan di Jepang, Amerika, bahkan sampai ke Eropa. Kemudian yang kedua itu ada sepatu. Mereknya Buccheri. Kok kayak luar negeri ya, kata Winda ke Indonesia. Ini Indonesia kita baca. Pada awalnya merek ini pertama kali dikenali oleh PT Vigano Cipta Perdana pada tahun 1980 dengan toko kecil di wilayah Pasar Baru, Jakarta Pusat. Dan kini sudah memiliki banyak puluhan cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, ini di Jakarta Pusat ternyata awalnya sepatu merek Buccheri mendunia juga. Nah, kita harus bangga dengan produk-produk asli anak bangsa, yang artinya bahwa kita mencintai produk Indonesia. Baik anak-anak, kalau tadi anak-anak sudah melihat beberapa contoh-contoh, banyak sekali produk yang merupakan asli buatan anak bangsa. Nah, aku cinta produk Indonesia. Nanti silakan anak-anak bisa mengerjakan di buku tugas masing-masing. Aku cinta produk Indonesia. Pengertiannya apa? Tadi di awal sudah kita sebutkan, sudah kita bahas. Kemudian sikapnya, contohnya seperti apa jika kita ini cinta produk Indonesia. Berarti sikap kita harus bagaimana? Kemudian yang bukan menunjukkan sikap yang cinta produk Indonesia. Kemudian jika kita cinta produk Indonesia, manfaatnya apa bagi kita juga bagi bangsa Indonesia. Silakan nanti anak-anak bisa berlatih mengerjakan ini di tugas. Nah, setelah tadi kita melakukan peregangan, sekarang anak-anak bisa saksikan kembali video berikut. Nah, nanti kita akan lihat tentang teks eksplanasi. Apa sebenarnya teks eksplanasi itu? Nanti anak-anak bisa lihat di video berikut ini. Selamat menyaksikan dan perhatikan baik-baik ya. Nah, jadi setelah kita melihat video yang tadi, bahwa teks eksplanasi itu apa? Ya, teks eksplanasi adalah teks yang berisi informasi tentang fenomena yang terjadi di masyarakat atau informasi tentang suatu hal. Misalkan beberapa contoh yang bisa dijadikan teks eksplanasi, contoh budaya masyarakat, gejala alam, dan proses terjadinya sesuatu. Itu disebut dengan teks eksplanasi. Berarti teks eksplanasi itu bersifat apa, anak-anak? Ya, teks eksplanasi itu bersifat nyata atau kejadian yang sebenarnya tentang proses terjadinya sesuatu. Misalkan gejala alam apa? Gunung meletus. Nah, misalkan lagi bagaimana bisa terjadinya hujan? Nah, itu juga merupakan teks eksplanasi. Nanti berikut kita akan lihat beberapa contoh teks eksplanasi yang ada. Coba perhatikan, ada struktur teks eksplanasi berikut ini anak-anak. Ada 3 struktur teks eksplanasi. Yang pertama disebut dengan pernyataan umum. Pernyataan umum. Yang kedua, deretan penjelas. Kemudian yang ketiga disebut dengan kesimpulan. Sekarang kita lihat satu persatu. Pernyataan umum itu disebut dengan apa? Berisi tentang informasi singkat, hal yang dibicarakan. Jadi misalkan tadi, oh gunung
berapi meletus. Nah, pernyataan umum ini bisa berisi informasi tentang gunung berapi itu apa, pengertiannya apa, kalau gunung berapi meletus itu seperti apa. Nah, itu disebut dengan pernyataan. Kemudian yang kedua, deretan penjelas. Deretan penjelas itu urutan uraian peristiwa yang terjadi. Jadi bagaimana terjadinya gunung meletus itu? Nah, misalkan pertama kali ada gempa, kemudian magmanya semakin banyak, ada laharnya keluar panas. Nah, itu merupakan suatu tanda-tanda uraian peristiwa, urutannya. Maka itu disebut dengan deretan penjelasnya. Nah, yang terakhir, kesimpulan. Itu berisi kesimpulan dari teks. Nah, misalkan setelah gunung Merapi itu apa, jadi gunung Merapi, bagaimana terjadinya, kemudian yang terakhir bisa kesimpulannya. Kalau gunung Merapi itu meletus sangat membahayakan, banyak jiwa korban. Nah, itu disebut dengan kesimpulan. Bagaimana anak-anak, sudah paham tentang struktur teks eksplanasi? Kalau sudah paham, kita akan lihat pekerjaan yang berikut ini. Baik, supaya anak-anak lebih paham, kita lihat contohnya. Tadi kita bilang tentang gunung berapi ya. Kita lihat contoh teks eksplanasi. Sudah bacakan? Yang pertama dulu. Tadi kita sebut dengan apa anak-anak? Peristiwa alam gunung meletus ini. Oh maaf ya, di atasnya ya. Gunung meletus adalah sebuah bencana alam yang diakibatkan oleh meletusnya gunung berapi. Gunung berapi bisa meletus sewaktu-waktu. Lahar yang dikeluarkan oleh gunung berapi berbeda-beda. Ada yang menyemburkan lahar panas, ada juga yang mengeluarkan lahar dingin berupa lava dan material-material lainnya. Nah, dari paragraf yang Bunda baca ini, yang pertama, kira-kira ini termasuk struktur yang mana? Coba diingat, tadi ada 3 struktur teks eksplanasi. Yang pertama tadi apa anak-anak? Iya, berisi tentang deretan umum. Yang kedua, penjelas. Yang ketiga, kesimpulan. Nah, yang pertama kali Bunda baca ini berisi pengertiannya. Gunung meletus itu apa? Sebuah bencana alam. Nah, ini berarti termasuk teks umumnya. Kemudian kita baca paragraf yang kedua. Gunung berapi yang masih aktif bisa meletus kapan saja. Penyebab terjadinya gunung meletus adalah ekstrusi magma, yaitu kegiatan magma yang telah mencapai permukaan bumi. Gunung meletus biasa terjadi di daerah-daerah dataran tinggi, di mana ada gunung berapi di sekitarnya. Gunung meletus juga bisa disebabkan oleh gempa bumi atau seisme. Nah, dari paragraf kedua yang Bunda baca, kira-kira masuk struktur yang mana untuk teks eksplanasi? Iya, masuk deretan penjelas, karena di sini menjelaskan urutan peristiwanya, bagaimana peristiwa gunung berapi itu bisa terjadi. Nah, tadi disebutkan karena erupsi magma, bisa juga karena gempa. Nah, itu berarti urutan peristiwanya, maka disebut dengan deretan penjelas. Kemudian paragraf yang terakhir kita baca, peristiwa alam gunung meletus ini tidak terjadi secara berulang-ulang. Jadi, jangan takut atau khawatir berlebihan jika tinggal di daerah sekitar Gunung Merapi. Kenali saja gejala-gejala bencana alam ini supaya bisa menyelamatkan diri sewaktu-waktu dan jangan lupa selalu meminta pertolongan. Iya, yang terakhir ini disebut dengan kesimpulan anak-anak. Jadi struktur yang ketiga, simpulan. Berisi tentang simpulan dari teks ini, bahwa peristiwa alam gunung meletus ini tidak terjadi berulang-ulang, hanya kadang-kadang saja. Jadi kenali gejalanya supaya kita bisa menyelamatkan diri. Ini kesimpulan dari teks eksplanasinya. Bagaimana anak-anak? Mudah bukan mengenali struktur teks eksplanasi? Nah, anak-anak, setelah kita belajar tentang teks eksplanasi yang tadi, kita bisa melihat sekarang tugas tentang teks eksplanasi.
anak-anak bisa melihat di buku paket tema yang keempat adalah, nanti kita lihat mati lampu di situ juga. Dan anak-anak cari pernyataan umumnya apa, deretan penjelasnya yang mana, simpulan dan pendapat penulis yang mana. Silakan anak-anak tulis di dalam bagan seperti ini. Kita buat gambar bercerita. Paham ya anak-anak ya? Kita sudah di akhir pembelajaran anak-anak. Kesimpulan apa yang kita dapatkan dari pembelajaran kita hari ini? Ya, betul. Yang pertama kita belajar tentang cinta produk Indonesia. Apa pengertian cinta produk Indonesia tadi, anak-anak? Ya, pengertiannya bahwa kita harus punya sikap menjunjung tinggi, menghargai kreativitas anak bangsa, menjunjung tinggi segala produk buatan anak bangsa. Disebut kita cinta produk Indonesia. Kemudian tadi juga kita sudah membahas sikap apa yang harus kita punya jika kita cinta produk Indonesia. Ya betul, tentu saja kita dengan membeli produk-produk buatan Indonesia. Kita bangga dengan produk buatan Indonesia. Kemudian manfaat apa yang kita rasakan jika kita cinta produk Indonesia? Ya betul sekali bahwa kita bisa membuat anak bangsa itu punya kreativitasnya meningkat. Kemudian kita bisa juga menambah penghasilan negara. Karena dengan apa? Jika produk kita diimpor ke luar negeri, maka negara kita juga punya devisa yang banyak. Itu tentang cinta produk Indonesia. Kemudian yang kedua, kita belajar tentang teks eksplanasi. Ya, apa tadi teks eksplanasi? Teks yang berisi tentang kejadian yang nyata, urutan suatu peristiwa yang nyata. Misalnya tentang gejala alam, bisa. Tadi kita contohkan tentang gunung berapi yang meletus. Ada 3 struktur teks eksplanasi. Yang pertama apa anak-anak? Berisi pernyataan umum. Yang kedua berisi tentang deretan penjelas. Kemudian yang ketiga berisi tentang apa anak-anak? Kesimpulan. Bagus sekali anak-anak pelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak bisa mengerjakan setiap tugas-tugas yang ada dari pembelajaran kita hari ini. Nah anak-anak, kalian sudah senang kan dengan pembelajaran hari ini? Semoga kita tetap bisa semangat belajar meskipun dari rumah. Bu Indah harapkan kalian bisa paham dengan video pembelajaran kita hari ini, sehingga anak-anak bisa mengerjakan setiap tugas yang ada dengan baik, dengan benar, paham akan pembelajaran hari ini, dan tetap semangat belajar. Selamat belajar di rumah anak-anak. Sampai jumpa.